Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di Pokari. Jadi kali ini Pokari itu lagi kolaborasi sama Departemen Kerohanian. Nah di sini karena aku lagi kolaborasi sama Departemen Kerohanian, jadi aku ditemani sama Vici dan aku nggak ditemani sama Janet. Halo Vici. Halo, aku Vici dari Departemen Kerohanian. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di judul ya, kita bakalan ngebahas tentang feeling lonely in Islamic perception. Nah, kali ini kita sama narasumber TC, yaitu dosen psikologi Unisba, yaitu Teh Stefani Raihana Hamdan, yang biasa kita kenal dengan sebutan TIP. Halo TIP. Hai, selamat siang semua. Sehat-sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang? Sekarang sambil sekolah, jadi mahasiswa lagi. Jadi nggak cuma jadi dosen, tapi jadi mahasiswa. lanjutin S3. Oh, alhamdulillah. Nah, mungkin kita bakalan lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh? Enggak, silakan. Oke Teh, Vici izin untuk pertanyaan pertama ya Teh. Mungkin di sini Vici sendiri tuh masih sedikit dan teman-teman semua yang ada di rumah masih ingin tahu Teh, apa sih sebenarnya definisi dari feeling lonely itu sendiri dari sisi psikologisnya, seperti itu Teh. Oke. Saya diminta sama panitia memang sharingnya terkait dengan loneliness sebetulnya kalau di psikologi. Loneliness, jadi variabel kesepian gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan feeling lonely, itu sebetulnya betul gitu ya, karena memang kesepian itu bicaranya di feel, ya kan, feeling lonely. Jadi memang bicaranya terkait dengan perasaan. Belum tentu seseorang yang tanda kutip dalam kondisi sepi gitu ya, kayak sekarang saya juga lagi nge-zoom harus cari yang sepi nih gitu kan. Tapi belum tentu sepi itu kesepian gitu ya, bahwa kesepian itu suatu perasaan gitu ya, perasaan diri di mana dia merasa tidak connected gitu ya, nggak nyambung, tidak merasa ada siapapun yang bersama dirinya gitu ya. Jadi itulah cerita feeling lonely. Jadi kalau ditanya apakah feeling lonely itu berkaitan dengan fisik, bisa jadi gitu ya, bisa jadi kondisinya memang dia terisolir gitu ya, jauh dari siapa-siapa, nggak bisa nggak bisa connected gitu ya, nggak bisa nyambung sama orang lain. Tapi sebetulnya tekanan atau menjadi yang utama adalah perasaan nggak nyambung sama orang lain itu gitu ya, bahwa dia merasa dirinya sendiri, merasa diri tidak dipahami oleh orang lain, merasa dirinya tidak ada yang mendukung gitu ya. Nah itu sebetulnya yang dimaksud dengan loneliness atau feeling lonely itu. Mungkin gitu ya kalau dari ya mungkin kacamata lah gitu ya, kacamata psikologis ke arah sana. Baik Teh, terus sebenarnya penyebab feeling lonely itu dapat terjadi itu sebenarnya apa sih? Oke. Mungkin saya nyambung sama kemarin-kemarin gitu ya, kita kondisinya pandemi COVID gitu ya, dimintanya stay at home, dimintanya isolasi mandiri gitu ya, nggak boleh kemana-mana, suruh diem di rumah aja tuh. Sebetulnya kalau dari hasil penelitian ternyata orang yang harus terbatas gerak sosialnya gitu ya, nggak boleh kemana-mana dan sebagainya, ternyata meningkatkan feeling lonely tadi gitu ya. Loneliness di era pandemik itu sebetulnya meningkat gitu ya, karena orang itu menjadi sulit gitu ya bertemu langsung, berinteraksi secara sosial. Jadi memang dasarnya kurangnya interaksi sosial itu sebetulnya dasar dari kenapa seseorang itu bisa mengalami loneliness gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dicari lagi kan kadang-kadang kondisinya meskipun harus di rumah kan nggak sendirian, betul nggak gitu ya. Jadi misalnya di rumah kan ada keluarga gitu ya. Kalau misalnya kita tinggal banyak kan gitu ya, keluarganya kan kayak ini ya, keluarga besar gitu kadang-kadang gitu ya, ada om tante ada, nenek kakek ada gitu, atau tetangga yang deket banget sama rumah misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang tetap bisa berinteraksi. Tapi kenapa ya loneliness meningkat? Karena sebetulnya ada situasi di mana tadi gitu ya, ada tidak nyambungnya diri kita gitu ya dengan orang yang kita
temui gitu ya. Jadi misalnya meskipun serumah nih, ada kakak, ada adik misalnya gitu ya, ada ibu, ada bapak, tapi misalnya beda hobi ya. Senangnya kita misalnya filmnya genrenya harus genre yang romantis misalnya gitu ya, filmnya senengnya yang dramanya drama romantis misalnya gitu ya, cewek-cewek nih gitu. Sedangkan bapak senengnya action, ibu senengnya India misalnya gitu ya, kakak senengnya filmnya horor gitu ya, adik senengnya kartun, nggak nyambung kan gitu ya. Nah itu seringkali membuat tadi ya kita tidak merasa getting connected itu gitu ya. Kita meskipun ada orang-orang di rumah, meskipun ada orang-orang di sekitar kita, tapi kan tadi gitu ya mau ngomongin film jadi nggak nyambung gitu ya. Kalau kita mau ngomongin satu misalnya cerita misalnya gitu, cerita film tertentu atau pemain film dari genre yang kita suka gitu ya, jadi nggak nyambung. Mau ngomong masih mama ngomongnya filmnya film indie gitu ya, akan susah gitu. Nah ketidaksambungan itu seringkali jadi problematik gitu ya, yang menyebabkan kita tetap feeling lonely gitu ya. Termasuk meskipun kita bersama dengan teman, kalau tadi kan dengan adik kakak dan sebagainya mungkin beda usia gitu ya, sehingga wajar menjadi berbeda. Nah kalau misalnya bagaimana kalau seandainya kita sama-sama sama teman sekelas gitu ya, sama yang teman yang ada di sekolah, tapi kok tetap saya ngerasa lonely ya, ngerasa sendiri aja. Ya tadi gitu ya, ada yang tidak merasa menyambung dengan apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya teman-temannya lagi senang film lagi ya, kita ganti olahraga misalnya gitu ya. Nah misalnya teman-teman olahraganya yang bola misalnya gitu ya, kalau anak laki-laki, sedangkan dia senangnya basket gitu ya, kan dia nyambung tuh gitu ya antara ngomongin bola sama basket gitu. Yang satu bobotoh, yang satu non bobotoh karena dia nggak suka bola, misalnya saya senangnya basket gitu ya. Filmnya yang ditonton juga film basket gitu ya. Kalau yang nonton bola senangnya Kapten Tsubasa, kalau yang basket senangnya nontonnya Slam Dunk misalnya gitu ya. Jadi nggak nyambung kalau ngobrol gitu. Nah itu yang menyebabkan feeling lonely. Jadi meskipun bisa jadi seusia, bisa jadi serumah gitu ya, bisa jadi satu sekolah dan seterusnya, tapi belum tentu kita itu harus bisa jadi menyambung gitu ya. Nah ketika nggak nyambung itulah yang perasaan menjadi tidak sama gitu ya. Ketika tidak sama dan menjadi tadi ya tidak ada yang mengerti kita, tidak ada yang merasa duduk beriringan gitu ya, bareng-bareng gitu rasanya, jadinya feeling lonely tadi. Oke Teh, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya ya Teh, apakah hal yang wajar Teh kepada seorang individu merasakan feeling lonely? Karena mau curhat sebentar ya Teh, sedikit. Karena Vicky juga kadang, dan mungkin ada yang pernah merasakan juga teman-teman di rumah, merasakan kalau lingkungan ini positive vibes, teman-teman yang mendukung dan segala macam. Tapi Vicky masih sering ngerasa yang namanya kesepian. Gak pernah ada yang namanya dia nggak bisa ngerti aku. Seperti itu Teh mungkin pertanyaannya. Apakah hal yang wajar? Sebagai orang sosial, kita itu sebetulnya punya kebutuhan ingin bersosialisasi, ingin diterima gitu kan, ingin punya teman, ingin punya orang yang ada bersama-sama kita gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu suatu kewajaran dan memang sudah sunatullahnya gitu ya. Mesinnya manusia itu diciptakannya begitu gitu ya. Jadi nggak bisa manusia itu pengen sendirian aja gitu ya. Saya pengennya tinggalnya di hutan sendiri, nggak usah ada orang-orang yang lain, nggak gitu ya. Aslinya manusia itu pengen getting connected tadi ya, pengen dimengerti, pengen punya sahabat, pengen orang kalau kita bahasakan tuh hubungannya deket gitu ya, deket di hati. Nah gitu, itu sesuatu yang sifatnya natural gitu ya, manusia itu punya kebutuhan itu. Jadi ketika kebutuhannya tidak terpenuhi dan dia menjadi istilahnya yang namanya orang kalau tidak terpenuhi kayak orang nggak makan lapar gitu kan. Nah sehingga tadi ya ketika kebutuhan untuk dia connected, untuk merasa dipahami, untuk merasa punya orang yang nyambung, orang yang punya interaksi yang tadi ya dekat di hati, yang nyaman, yang memuaskan lah kebutuhan, itu tidak ada atau istilahnya hilang gitu ya, maka orang itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Nah ketidaknyamanannya mungkin kita istilahkannya menjadi
loneliness tadi, gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya? Apa mungkin wajar gitu ya orang itu akan lonely, apalagi kita tinggal di Indonesia gitu ya, yang penduduknya banyak gitu ya, rasanya tiap sudut ada aja orang gitu ya, misalnya gitu ya, jalan sedikit keluar udah ada orang gitu ya, nyari mang di depan banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, wajar nggak ya tetap merasa lonely gitu ya, meskipun misalnya saya di kampus misalnya gitu, jadi mahasiswa, saya udah ikut organisasi 5 misalnya gitu ya, udah banyak nih gitu. Dari mulai segala hobi saya masukin, tapi misalnya tetap ada perasaan-perasaan lonely, sesuatu hal yang wajar ya, karena misalnya orang di satu momen mungkin ada situasi di mana dia sedang misalnya dia sudah atau isinya lagi dalam kondisi down gitu ya, ada perasaan-perasaan yang sedang dia rasakan negatif gitu ya, misalnya sebetulnya pengen orang lain tuh paham tentang rasa down tadi yang dia rasakan gitu ya, padahal itu tuh yang lagi jadi fokusnya gitu ya, perasaannya lagi memenuhi semua pikirannya gitu ya. Nah, ketika tidak ada di lingkungan sekitar yang tadi ya mencoba memahami perasaan down tadi, perasaan misalnya lagi galau atau lagi ada maka pusing gitu ya, lagi ada pikiran gitu ya, yang lagi yang jadi beban tertentu gitu ya secara psikologis, terus nggak ada orang yang tadi ya menunjukkan kepedulian terhadap tadi perasaan down kita yang kita punya gitu ya, maka kita akan tetap merasa lonely tadi, karena kebutuhan untuk tadi ya perasaan down kita dipahami oleh orang itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka perasaan lonely tetap ada. Jadi memang sesuatu hal yang wajar, namun harus sifatnya situasional ya. Jadi hanya karena ceritanya lagi down gitu ya, lagi ngerasanya misalnya lagi ya misalnya lagi putus pacar gitu ya, lagi putus pacar kan, aduh galau, sakit hati, gimana gitu ya, perasaan tuh lagi gak enak, pengennya teh curhat sebetulnya, misalnya gitu, pengennya teh ada yang, iya kebayang kamu putus teh sakit, ya aku juga pernah, pengennya teh ada yang gitu ya, tapi misalnya ketemunya di organisasi, semua teh lagi sibuk rapat gitu, gak ada yang nanyain aku baru putus pacar, rasanya teh sakit gitu, gak ada yang peduli sama aku teh ngerasanya sepi misalnya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang wajar, tapi kan tadi sifatnya situasional, hanya saat karena kita sedang putus pacar gitu ya, makanya kerasanya tadi nggak ada yang mengerti dia. Tapi kalau perasaan itu lonely-nya terus menerus dalam situasi apapun gitu ya, mau lagi ada duit nggak ada duit, lagi ada orang nggak ada orang, perasaannya tetap aja nggak enak, tetap aja ngerasa nggak ada yang paham tentang diri dia. Nah, itu yang harus jadi tak wajar ya. Kalau sampai ada terus menerus perasaan negatif yang terus dirasakan, rasanya ya lonely-nya nggak hilang-hilang gitu ya, sama nah curhat sama orang tapi kok curhatnya nggak nyambung misalnya gitu ya, atau ngerasanya tetap ngerasa nggak dipahami dan sebagainya, itu harus hati-hati karena bisa jadi bukan loneliness lagi ya. Kalau dalam istilah psikologinya, loneliness itu kan sesuatu yang cerita tadi ya, situasional, kita merasa tidak connect dan itu. Tapi loneliness yang terus-menerus, yang sifatnya kronis, atau istilahnya tidak tertangani, jadi tidak beres lah gitu ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan yang sifatnya permanen, maka sebetulnya mulai ada pertanda ke arah gangguan, gitu ya, ke arah masalah psikologis yang lebih berat, gitu ya. Nah, loneliness memang sangat berkaitan atau bisa menjadi simptom awal gitu ya kalau kita lihat ke arah depresi ya, karena loneliness itu memang deket tuh salah satu simptom yang gitu ya, kalau terus menerus tadi ya nggak pernah hilang-hilang, kok saya udah gitu ya, udah berusaha dan lain-lain gitu ya untuk menghilangkan loneliness saya, rasanya nggak terus, bisa jadi sebetulnya bukan loneliness lagi tapi depression gitu ya. Nah, kalau depresi itu ada waktunya, jadi kalau tadi ya sifatnya permanen panjang. Kemudian kalau terus-menerus itu harus hati-hati karena memang depresi itu bukan sesuatu yang dianggap enteng. Kamu mah depresi hari ini, besok juga udah enggak. Tidak ya, gitu. Depresi itu sesuatu yang sifatnya masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan mental yang perlu untuk diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan gitu ya, salah-salah bisa jadi ke arah misalnya yang lebih berbahaya, misalnya seperti suicide gitu ya, orang yang depresi dan tidak tertangani dengan baik
itu memang resiko terbesarnya adalah bunuh diri. Ya, bayangkan kamu ngerasanya terus tidak nyaman, ngerasanya terus sendiri, sepi, nggak ada yang paham tentang diri kamu terus bertahun-tahun misalnya gitu, bayangkan, gitu ya. Nah itu bukan lagi loneliness, itu mungkin sudah masuk ke depresi. Dan hati-hatinya tadi ya, orang-orang yang suicide seringkali tadi ya tidak merasa ada yang di dunia ini, nggak ada yang ngerasa dia cocok misalnya gitu ya, nggak ada orang yang di dunia ini bisa menolong saya, atau ada orang yang bisa menerima saya, atau misalnya memahami saya, atau mau mendengarkan saya. Nah kebayang kalau terus-menerus dia ngerasanya seperti itu, jadi dia akan putus asa dengan dunia ini kan gitu ya, ngerasanya aku belah, saya nggak perlu ada di dunia ini kan gitu pemikiran. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi meskipun wajar, tapi harus ada upaya untuk jangan sampai wanita. Gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang wajar dan nggak apa-apa, gitu ya. Tapi wajar yang harus kita coba cari supaya jangan terus-menerus. Begitu tadi. Oke Teh, terima kasih jawabannya. Mungkin selanjutnya ada contoh kasus lain lagi nih Teh. Jadi seseorang ini itu terlalu bergantung pada orang lain, sehingga dia tidak merasakan insight dari orang lain gitu Teh, dari lingkungan sekitar. Jadi ngerasanya bahwa aku ngerasa sendiri karena orang yang aku gantungin kebahagiaannya itu nggak ada gitu Teh. Apakah itu juga termasuk ke dalam feeling lonely atau tidak? Jadi kalau sebetulnya orang yang punya ketergantungan dependen gitu ya, dependen terhadap seseorang, kalau si seseorangnya ada, mungkin nggak ada ya feeling lonely-nya. Itu nggak ya? Gitu ya? Karena feeling lonely kan tadi ya, dia tidak punya seseorang, dia ngerasa tidak ada orang yang bisa membantu dia, memahami dia, menerima dia dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sifatnya dia dependen, dia ada ketergantungan sama seseorang, karena dia mungkin merasa orang itu, sosok itu membuat nyaman misalnya gitu ya, merasa tadi ya kebutuhan sosialnya terpenuhi gitu ya, kebutuhan untuk merasa dekat, merasa dipahami, merasa dimengertinya terpenuhi oleh orang tersebut gitu ya. Nah sebetulnya itu hal yang bagus ya, dari sisi bahwa dia menemukan orang yang bisa mengerti dia dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau kita istilahkan ada yang hubungan yang dekat gitu ya, hubungan yang sifatnya intim gitu ya, intimate relationship, jadi hubungannya dekat, hubungannya terpenuhi dan sebagainya. Biasanya sebetulnya itu bisa terpenuhinya biasanya oleh siapa? Misalnya oleh sahabat misalnya gitu ya. Jadi kan kita juga nggak semua orang jadi sahabatnya gitu ya, tapi kan orang-orang tertentu yang kita ngerasa cocok, ngerasa nyaman gitu ya, ngerasa connect banget lah kalau sama dia mah, dia udah ngerti aku ngerti dia gitu. Nah itu sebetulnya bagus, jadi itu positif. Atau misalnya oleh pasangan misalnya ya, suami istri, itu udah harus punya perasaan itu tuh gitu ya, harus merasa saya butuh suami saya misalnya gitu, atau si suaminya juga ngerasa butuh istri saya dan seterusnya. Tapi perasaan dependen itu menjadi tidak sehat kan, kalau tadi awalnya sehat ya, tapi bisa menjadi tidak sehat jika kebahagiaan orang itu hanya tergantung sama orang lain. Bayang ya, jadi kalau dia sangat tergantung dan kebahagiaannya hanya tergantung oleh orang lain, maka itu menjadi tidak sehat. Bahwa misalnya pasangan kita lagi pergi keluar kota nih gitu ya, terus kita jadi sepi, jadi asa kehilangan, ya wajar gitu kan. Tapi kan tidak menyebabkan kita jadi tidak bahagia, terus kita jadi stres, terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ya enggak gitu ya. Jadi ketika tetap meskipun gitu ya, tadi kita misalnya merasa sepi ya, nggak ada dia, kangen nih gitu, atau misalnya kehilangan gitu ya, ada perasaan lonely karena tidak ada orang tersebut, itu masih di taraf wajar dan tidak menyebabkan ketidakbahagiaan gitu ya, dalam arti kata tidak menyebabkan kita tuh jadi stres, tertekan gitu, tidak bisa ngapa-ngapain gitu hanya karena pasangan atau orang yang tadi sahabat kita nggak ada, terus kita jadi nggak bisa berfungsi misalnya gitu. Nah itu yang jadi nggak sehat ya. Tapi kalau hanya sekedar kehilangan yang kangen gitu ya, yang rasanya kok kayaknya ada yang bilangnya gitu, nah itu sih mungkin masih wajar ya. Tapi kalau sampai
ya, segala sesuatu dalam hidup kita secara psikologis kita semua gitu ya, kita serahkan gitu ya daripada orang lain, itu yang pasti. Oke Teh, sekarang kita mulai masuk ke tentang Islamnya gitu ya. Teh kan tadi sesuai di judul gitu kan, feeling lonely in Islamic perception. Nah sebetulnya feeling lonely di persepsi Islam itu seperti apa dan bagaimana gitu cara kita mengatasinya? Mungkin berbeda sedikit dari pemahaman psikologi yang sifatnya umum tadi ya, bahwa manusia itu dipandangnya hanya sebagai makhluk sosial, misalnya tadi ya dikatakan. Atau tadi manusia itu yang punya perasaan, punya kebutuhan dan sebagainya. Nah itu pemahaman dari pandangan psikologi umum, psikologi yang general ya. Dan memang perkembangan keilmuan psikologi kan banyaknya dari barat ya. Meskipun demikian, sebetulnya secara sejarah ilmu pengetahuan psikologi itu ya berkembang dari abad sebelum Masehi dan bukan dari barat, nggak selalu harus dari barat gitu ya. Perkembangan keilmuan itu bisa dari berbagai sumber ya. Dan memang perkembangan keislaman itu juga pernah gitu ya mengalami masa kejayaan. Misalnya kalau mungkin pernah dengar ada ilmuwan-ilmuwan Islam ya, yang membahas tentang berbagai cabang keilmuan, apakah itu astronomi, matematik gitu ya dan sebagainya, atau kedokteran, Avicenna gitu ya, Ibnu Sina pernah dengar. Nah, maka sebetulnya psikologi juga pernah dibahas oleh para ilmuwan Islam gitu ya. Perbedaan pandangannya adalah bahwa manusia itu bukan hanya sekedar tadi ya makhluk organisme gitu ya yang punya kebutuhan dan sebagainya, tapi makhluk yang diciptakan. Oke, jadi ada sosok, ada zat gitu ya yang besar, maha besar yang menciptakan kita, sang maha pencipta. Nah, perbedaannya adalah tadi. Jadi kalau di dalam psikologi umum pasti nggak akan pernah ada bahasan tentang Tuhan dan Tuhan menjadi objek yang adanya di religion gitu ya, di agama gitu ya. Tapi kalau dalam psikologi Islam maka kita memandang manusia itu tidak hanya sebagai manusia, tapi manusia sebagai makhluk yang diciptakan ya, makhluk yang beradaannya, eksistensinya itu terjadi karena ada Tuhan, karena ada Allah. Ya. Dan kalau menurut Islam gitu ya, maka pemahaman tentang bagaimana manusia itu tidak bisa lepas dari bagaimana Tuhan menciptakan kita gitu ya. Jadi kan ada sunatullah tadi ya gitu ya, bahwa ada Allah itu tidak sembarang bikin gitu ya. Kan kalau pabrik pasti kalau bikin produk ada petunjuk pemakaian kan gitu ya. Ada tulisan jangan dibanting misalnya gitu ya, kalau misalnya gitu ya, dan sebagainya lah. Nah termasuk di dalam memahami manusia maka kita perlu tahu gitu ya petunjuk pembuatnya, kata pembuatnya gimana nih produk ya, bagaimana manusia ini gitu ya, seperti apa sih misalnya gitu ya, misalnya punya handphone bisa nggak dimasukin air gitu kan. Nah maka kita harus cek tuh di buku, ini waterproof kan nih handphone teh gitu ya, kalau dimasukin air wajar nggak ya gitu. Maka kita perlu tahu. Nah tahunya dari mana? Dari wahyu ya, dari wahyu Allah, dari sumber-sumber ilahi gitu yang menyatakan tentang apa itu manusia, tentang bagaimana sih mekanisme manusia itu. Sebagai contoh, kalau manusia itu dikasih jalan antara kebaikan dan keburukan kan gitu ya, kalau dia istilahnya dia memenuhi jalan yang kebaikan, maka hanya akan kebaikan yang dia rasakan. Ya, jadi kalau orang memilih jalan yang benar dalam hidupnya, maka insya Allah happy, percaya. Tapi kalau dia pilih gitu ya jalan-jalan yang gak benar, maka insya Allah liar hidupnya, gitu ya, bakal pusing, bakal banyak kesulitan dan kesusahan yang akan dialami. Ya. Sebagai contoh, dalam Quran dikatakan jangan kamu memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang bikin mabuk, yang memabukkan, ya kan bisa gitu. Itu petunjuk pabrik mengatakan demikian. Ini produk manusia ini yang diciptakan
jangan konsumsi yang bikin mabuk, kan gitu ya, udah dibilangin. Tapi kan ada aja manusia yang nggak nurut. Ya kan? Ya mau coba minuman keras lah, coba nyabuk lah, dan sebagainya gitu. Maka hasilnya apa? Pusing kan? Gitu ya. Yang ada dia jadi punya gangguan adiksi, dia jadi bermasalah dengan hukum, dia jadi rusak badannya, rusak ekonominya, hubungan keluarganya dan seterusnya. Gitu ya, belum dengan nanti dia dari mabuk itu bisa bikin perilaku yang lebih bahaya lagi gitu ya, maksiat selanjutnya. Jadi memang sesuai dengan petunjuk psikologi Islam itu mengarah ke arah sana. Ya, maka dalam psikologi Islam harus berdasarkan sumber gitu ya, sumber buku atau sumber ilahi tadi. Pencipta mengatakan apa sih manusia kan gitu ya, seperti apa sih manusia. Sebagai contoh dalam Quran berkali-kali dikatakan manusia itu punya sifat senang mengeluh. Gitu ya. Jadi kalau ada hal yang dia nggak sukai, gitu ya, ada hal yang dia tidak enak di dalam, pasti dia omongin, gitu ya, pasti dia, gitu ya, pasti aja dia mengeluh, ya berkeluh kesah. Itu sifat naluriahnya manusia. Kalau nggak ada yang nyaman, dia pasti berkeluh kesah. Jadi bisa jadi feeling lonely kan perasaan tidak nyaman nih, pasti dikeluh kesahkan. Ya, tinggal pertanyaannya dia mau keluh kesahnya sama siapa? Gitu kan? Apakah dia mau keluh kesahnya sama orang tua? Apakah dia mau keluh kesahnya sama teman? Atau sekarang mah usulnya keluh kesahnya di media sosial ya kan gitu ya, bikin status gitu ya, emoticon cerik gitu ya, lagi nangis, terus nanti kan jadi temennya ada apa, kamu kenapa, nah gitu ya, dan sebagainya. Jadi intinya awalnya keluh kesah dulu gitu ya, keluh kesah dulu dari situasi perasaan yang dia tidak nyaman. Salah satunya berhubung gitu. Jadi dia akan berkeluh kesah. Tapi memang dalam Quran dikatakan yang bisa atau yang paling akan kuat menahan keluh kesah itu bukan sesama manusia, tapi hanya yang maha gitu ya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang akan sanggup tahan ngedengerin keluh kesah manusia. Berkeluh kesahlah padaku, berdoalah padaku kan gitu ya, minta minta apapun gitu ya, kata Allah. Tapi karena apa? Karena Allah sudah tahu manusia mah ada batasnya. Jadi boleh berkeluh kesah dengan orang, tapi jangan berharap perasaan lonely-nya akan tiba-tiba hilang. Ya, nah, manusia punya keterbatasan tadi. Kan misalnya yang tadi Cici sampaikan, udah kumpul sih sama orang, udah coba berusaha dan lain-lain, tapi ada kalanya tetap aja ngerasa nggak nyambung atau ngerasa yang kayak nggak dimengerti ya kayak ini gitu. Tetap aja dia mukanya bukan nggak ngerti tentang apa yang aku omongin gitu ya, tetap aja rasanya kurang empatik gitu, kayaknya dia nggak benar-benar ngerasain apa yang aku rasain. Nah, itulah jawabannya, bahwa manusia itu punya keterbatasan, even sekalipun datangnya ke psikolog ya. Psikolog juga paling mentok dengerin konseling 2 jam. Lewat dari 2 jam mah pusing. Kita udah manusia ya, dengerin orang ngomong 2 jam puyeng enggak, sok podcast gua harus dikasih durasi, kalau terlalu panjang pusing ya. Itulah manusia. Jadi jawabannya salah satunya tadi apa, kalau merasa feeling lonely dan udah berusaha berhubung gitu ya, mencari diri manusia yang ada, salah satunya menurut Islam, perspektif dari ilahi yang menyatakan yang kuat aku. Yang kuat hanya Allah. Dia bilang, gitu ya, jangan suka nantang, gitu ya. Enggak, suami saya kuat kok. Enggak. Suami juga ada batas yang bisa, gitu ya. Pacar aku bisa, enggak. Salah-salah putus. Kamu nggak ngerti aku terus sih. Aku sih ngerasa feeling lonely tau, nggak nyambung terus soalnya gitu. Maka yang bisa sangat paham malah mengetahui sesuatu.
Oke Teh, terima kasih penjelasannya cukup rinci juga ya Teh dari sisi keislamannya. Nah, balik lagi mungkin ke dari perspektif psikologisnya karena kita berasal dari psikologi. Jadi Vici pingin tahu nih Teh, apa sih cara mengatasi yang tepat untuk seseorang yang mengalami feeling lonely? Ya, yang pertama mungkin karena kaitannya perasaan loneliness itu secara emosi, berarti memang betul harus dikenali dulu emosi. Ya, seringkali orang ngerasa sepi atau sendiri, ya kesepian, tapi sebetulnya kalau dirasa-rasa lagi nggak cuma sepi, ada marahnya, kan misalnya gitu ya, ada kecewanya juga, tapi kok kayaknya ada perasaan bingungnya juga dan seterusnya. Jadi kenali sebetulnya dari itu gitu ya, kalau kita boleh merefleksi diri, maka sebetulnya apa di balik perasaannya, yang mana ya perasaan itu, ada apa hanya karena ya perasaan itu dipahami saja, atau sebetulnya ada emosi-emosi lain, ya. Kemudian yang kedua, mungkin salah satu yang bisa dilakukan journaling, ya, tulis, bukan harus tulis di sosmed ya, bukan. Maksud saya dalam memahami itu dituliskan tuh maksudnya adalah supaya sadar gitu, aware ini sebetulnya apa sih ya, apa yang maksud. Nah, untuk bisa melawan yang sifatnya emosi harus dilawan dengan situasi, ya. Lawannya emosi itu apa? Ya, sehingga perlu kita buat menjadi lebih make sense. Ya, perasaan kita itu kenapa dan sebagainya tuh sebetulnya kita bisa lakukan sendiri. Ya, jadi nggak harus seperti yang kasus Teh Vici harus tergantung dengan orang lain kan. Ya, ada kalanya bisa lah jadi seperti itu. Ya, jadi kita bisa channeling dan kita merasakan gitu ya, kalau bahasa kan bahasa apa ya. Kita merefleksikan dan evaluasi diri kira-kira apa ya. Ya, merasa sangat tidak connected dan sebagainya. Nah, setelah itu misalnya gitu ya, bisa juga yang sifatnya berhubungan karena ini tidak mungkin tidak ada sosial, maka kita reach out. Ya, kalau kita merasa feeling lonely, sebetulnya jangan udah aja sendirian gitu ya, terus curhat sama kayak gitu ya. Tapi kita perlu reach out, kita perlu melakukan pergerakan yang berbeda. Ya, jangan berada terus dalam kondisi seperti itu. Kita gitu ya, mungkin tadinya sendirian banget, mungkin kita sendirian ya, kita ya jadi connected sama orang-orang sekitar yang percaya itu bagian dari mengatasi atau mengurangi perasaan ya, karena mau tidak mau perasaan yang seperti itu nggak bisa gitu ya, harus diberikan sebagai baik. Jadi memang reach out pada orang sekitar, terutama sayang, kita percaya seperti itu. Ya, perlu kita tarik ya, dan gak usah susah-susah. Tadi misalnya ya, semua orang rumah, kemudian memang bilang sih nggak misalnya gitu kan, tapi mungkin sama-sama senang masak misalnya gitu kan. Tiap orang tuh kan mungkin ada ketidaksambungan gitu, kita nggak nyambung sama yang tertentu di orang tersebut, tapi mungkin ada sisi lain yang kita mungkin bisa ya, itu yang kita bangun, yang kita cari kesamaan sama kita yang dapat dari kita ya. Jangan jauhi diri gitu ya, jangan jauhi lingkungan yang ada dari sekitar kita, termasuk salah satunya keluarga. Jangan sampai meskipun gitu ya ada tidak samaan gitu ya, kadang-kadang gitu ya kita sama keluarga tuh sering pakai prok lah gitu, bahasa Sunda nama gitu ya, sering berantem dan lain-lain gitu ya. Oh pasti gitu, karena yang deket gitu ya, namanya kaleng gitu kan, yang paling deket kan, yang bikin jadi kita ngeperang gitu ya, bersuara dan sebagainya. Tapi kita perlu cari gitu ya kesamaan apa dengan kita, sehingga perasaan lonely itu akan berkurang karena kita punya kesamaan, karena kita punya connectednya ya. Mungkin nggak connect di film, connect di dapur sama papa misalnya gitu ya, nggak connect di film tapi mungkin connect di ngomongin politik misalnya gitu ya, ternyata si papa mah senang kalau diajak ngomong
berita-berita misalnya gitu, dan kita juga seneng gitu nyari-nyari kalau baca-baca tuh suka tahu juga sih tentang berita-berita, terus kayaknya asik gue kalau ngobrol musik apa ya, masih ada kayak gini sama pasangan kayak gitu. Jadi artinya ada situasi-situasi yang kita bangun sekitar yang mungkin tidak selamanya sama, tapi pasti ada persamaan. Jadi itu penting ya, termasuk kan kalau kita dalam keagamaan gitu ya, kan kadang-kadang kita nggak nyambung gitu ya sama orang lain, tapi kita sama-sama muslim, sama-sama sholat di masjid bareng-bareng, jadi nyambung-nyambung juga tuh gitu ya. Jadi artinya selalu akan ada yang sama ya, dan itu yang harus kita highlight gitu ya, kita cari tempatnya dulu deh. Oke, mungkin terakhir kali ya Teh, ada nggak yang mau Teh sampein gitu untuk teman-teman semua mungkin yang lagi ngerasa feeling lonely sekarang gitu? Oke, mungkin perasaan tadi ya, kalau kita merasa di orang yang seperti kita gitu ya, jangan pernah merasa makin down ya. Jadi wajar hal itu terjadi, tapi jangan dibiarkan ya, berupayalah gitu ya untuk jadi orang tidak hanya connected dengan diri sendiri, jadi ya kita perlu connected dengan diri kita, emosi yang kita rasakan gitu ya, dan membuat itu menjadi masuk di akal gitu ya, apapun yang terjadi pada diri kita gitu ya, kita harus analisis tapi kita juga perlu komitmen ya, carilah kesamaan kita gitu ya. Tapi jika masih tetap merasa sepi ya, petunjuknya manusia ada batas, yang nggak ada batasnya ya. Jadi kalau sampai di titik orang-orang sekitar nggak ngerti nih apa yang aku alami nih gitu ya, maka sok berkeluh kesah ya. Allah buka sesi konsultasi 24 jam gitu ya, mau lewat sholat, mau cuma dalam hati gitu ya, mau hanya berbis dalam hati yang nggak ada siapapun yang dengar, insya Allah ya, karena Allah dekat dengan diri sendiri. Jadi nggak akan sebetulnya kalau orang yang beriman, kalau orang yang merasa tahu ya kita ciptakan, kita tahu pencipta kita nggak akan membiarkan kita ya. Allah itu garansi sampai kita mati dijaga gitu ya. Jadi sama pabrik ya, kalau pabrik garansi cuma 2 tahun paling gitu ya. Allah jagain kita dari kita diciptakan sampai nanti kita udah nggak ada di dunia ini, Allah jagain kita ya. Jadi insya Allah kalau kita beriman, kita seorang muslim, kita tahu ya, tentang Tuhan kita, tentang Allah, insya Allah nggak akan pernah merasa sedih ya, gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan sepi-sepi itu akan segera hilang gitu dari perasaan kita ya, mampir sebentar tapi tidak akan bertahan ya. Oke, mungkin segitu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih. Terus udah gitu tadi ya mungkin aku simpulin sedikit dari pembahasan tentang feeling lonely in Islamic perception ini, bahwa kalau misalkan manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial itu dalam sisi psikologi, tapi manusia itu bukan hanya sekedar makhluk, tapi adalah sebuah zat gitu ya kalau di dalam Islam itu. Nah, kemudian feeling lonely itu terjadi juga karena ketidaknyamanan dengan suatu posisi atau lingkungan. Itu tuh adalah hal yang wajar, tapi gak wajarnya itu kalau misalkan feeling lonely itu bisa berlarut-larut ya Teh ya, betul? Ya. Nah, terus udah gitu dari sisi Islam ini juga cara mengatasinya juga kita dengan berkeluh kesah kepada Allah, karena Allah itu nggak bakalan capek ngedengerin kita ya Teh ya. Nah mungkin segitu aja dari podcast kali ini. Nanti kita bakalan balik lagi di Pokari selanjutnya. Aku Rara dan juga Vici. Aku Vici. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di Pokari selanjutnya. Dadah. Dah.